Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang pastinya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai salah satu khotbah Tuhan Yesus Kristus yang mungkin sudah sangat terkenal di kalangan umat Nasrani dan sudah sangat sering dikhotbahkan karena hal ini menjadi dasar bagi keimanan orang Kristen, orang percaya. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, untuk karya-Mu di kayu salib dan untuk berkat-Mu. Pada saat pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun sertai kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat memahami dengan baik dan akhirnya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan pembahasan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sertai mereka yang mendengar dan kiranya Engkau sertai hamba-Mu yang menyampaikannya supaya apa yang hamba-Mu sampaikan tidak salah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menyimak bersama-sama dalam Matius 5. Matius 5
ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Judul perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kalau kita melihat atau menyimak dengan jelas perkataan Tuhan Yesus ini, kita akan sadar bahwa Tuhan mengatakan ini dengan sangat tegas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal ini ditegaskan ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ini mengenai garam. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan dengan tegasnya hal ini? Hal ini dikatakan Tuhan Yesus dengan sangat tegas karena apa? Supaya orang percaya dapat mengetahui fungsi kehidupannya atau standar mana yang harus mereka jalani. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai standar hidup Allah. Ada dua objek yang diambil Tuhan Yesus ini dalam khotbahnya. Lalu mengapa kok Tuhan Yesus hanya mengambil dua objek ini, garam dan terang, dan bukan objek-objek lain? Kenapa demikian? Mungkin Tuhan Yesus mengambil kedua objek ini karena keseluruhan fungsional yang terdapat dalam garam dan terang. Keseluruhan fungsional ini yang akhirnya diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Makna teologis dari fungsi garam dan terang sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, kita akan bahas mengenai garam. Garam merupakan salah satu bagian dari bumbu dapur yang sangat vital. Kalau tidak ada garam, masakan menjadi hambar. Kalau tidak ada garam, masakan tidak enak. Itu kata ibu-ibu yang masak di dapur. Nah, ada dua fungsi garam yang akan saya bahas di sini, dan makna teologisnya sangat dalam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah garam memberi rasa. Yang kedua, garam menjadi obat dan menyembuhkan penyakit. Kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama, garam memberi rasa. Apa yang dimaksud memberi rasa? Apakah yang dimaksud dengan memberi rasa di sini? Ya, Tuhan Yesus memaksudkan ini supaya orang percaya dapat menjadi pembeda bagi suatu hal yang memang pada dasarnya tidak ada hal yang menarik, atau tidak ada hal yang memang ada sesuatu yang baik. Nah, garam hadir memberi rasa bagi sesuatu tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita bisa menjadi rasa, memberi rasa bagi orang lain, atau berbeda dengan orang lain. Seperti perkataan Paulus dalam suratnya di Roma 12 ayat 2, dia mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi didapatkan oleh orang percaya ketika ia menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus akan terus membawa dia semakin mengenal Kristus, dan akhirnya kehidupannya terus berjalan untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang dimaksud sebagai garam memberi rasa. Ketika dunia hambar, kita harus datang kepada dunia yang hambar ini, memberi rasa kepada mereka. Itu dalam prakteknya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, memberi rasa menjadi hal yang sangat vital bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika orang percaya sama dengan dunia,
sama-sama hambar, tidak ada sesuatu yang wow. Tapi ketika orang percaya berbeda dengan dunia, maka orang percaya akan disebut sebagai orang yang benar-benar mengikuti standar Allah dengan baik. Apa yang dimaksud dengan standar Allah atau beda dengan dunia ini? Saya ambil contoh ketika Tuhan Yesus Kristus diperhadapkan dengan ahli-ahli Taurat yang mempertanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Apakah yang akan engkau lakukan ketika melihat perempuan yang kedapatan berbuat zina ini? Apakah engkau akan ikut tatanan Musa atau tidak? Kalau Tuhan Yesus mempunyai standar dunia, dia akan ikut standar Musa. Tapi tidak, Tuhan Yesus mengikuti standar Allah yang sangat tinggi. Dia mengatakan bahwa kalau ada di antaramu yang tidak berbuat dosa, silakan kamu melemparinya dengan batu terlebih dahulu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, standar Allah yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ini harus menjadi standar kita juga, supaya kita dapat mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Ada berbagai banyak standar Allah yang lain yang tertulis dalam Alkitab. Ada begitu banyak jenisnya. Baik itu ketika kita dimusuhi, kita harus balas mengasihi. Kita dicaci, kita harus mengasihi. Ada orang yang mengutuk, kita harus memberkati, dan lain sebagainya. Itu standar Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita ikut standar dunia dan sama dengan dunia, tidak beda dengan dunia, kita akan membalas orang yang berbuat jahat. Kita akan ikut sama-sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus menginginkan kita berbeda. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua adalah fungsi garam menjadi obat dan mengobati penyakit. Waktu saya kecil, saya seringkali mengalami kutu air. Nah, dengan garam ini saya akhirnya sembuh. Garam menjadi obat kutu air saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan inilah fungsi kedua dari garam, menjadi obat dan menyembuhkan penyakit. Nah, apa yang dimaksud di sini? Makna teologisnya apa? Tuhan Yesus menginginkan setiap kita untuk bisa menjadi obat bagi orang lain, menghibur orang lain, membantu orang lain, dan hal-hal yang bersifat kasih kepada orang lain. Itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus menjadi obat bagi orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam pelayanan umum, kita harus bisa menolong orang lain yang sedang kesusahan. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain yang sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Itu dalam pelayanan umum. Tapi dalam pelayanan rohani atau dalam bentuk keagamaan, kita bisa menjadi mentor bagi orang percaya lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika orang percaya lain mengalami masalah dan datang kepada kita harus terima dengan baik dan bisa menjadi mentor mereka. Saya ambil contoh ketika Elisa menjadi obat bagi perempuan ini. Ada seorang perempuan yang akhirnya datang ke Nabi Elisa dengan masalah yang dia alami, yaitu hutang. Nah, perempuan ini datang kepada Elisa dengan masalah yang sangat berat, karena nantinya dalam kebudayaan waktu itu, ketika ada orang yang mempunyai utang dan orang itu tidak sanggup membayar, maka anak-anak mereka akan dijadikan budak oleh si penagih. Nah, perempuan ini gak mau kalau anaknya nanti dijadikan budak. Makanya perempuan ini datang kepada Elisa. Dan puji Tuhannya, Elisa dengan kasih, dia bisa menjadi mentor bagi perempuan ini. Bisa dibayangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Elisa tidak bisa menjadi mentor, maka perempuan ini akan mengalami sebuah masalah yang begitu berat. Perempuan ini akan kehilangan anak-anaknya dan akan terus diliriki oleh utang. Nah, contoh dari Nabi Elisa ini yang bisa menjadi obat bagi perempuan ini harus juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa juga menjadi mentor bagi orang lain. Kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Kita bisa terus menyemangati orang lain dan sebagainya, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Ada satu contoh kasus yang saya alami ketika saya liburan pelayanan, di mana ada seorang pemudi PKMB yang akhirnya memutuskan pindah kepercayaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena gereja atau kesatuan jemaat kurang peduli dengan pemudi ini, kurang bisa menerima dengan baik apa yang sedang pemudi ini alami, sehingga pemudi ini mencari teman curhat atau mentornya, dan dia menemukan teman curhat atau mentor di luar kepercayaan kita. Dia curhat ke orang yang tidak percaya Kristus, dan akhirnya orang yang tidak percaya Kristus inilah yang memberikan nasihat-nasihat kepada perempuan ini, nasihat yang bukan berasal dari kebenaran, akhirnya diterima oleh perempuan ini, dan akhirnya perempuan ini, pemudi ini, pindah keyakinan. Hal ini juga bisa terjadi di kalangan gereja masa ini, ketika gereja atau kesatuan jemaat tidak dapat mengerti masalah jemaat satu dengan masalah yang lain. Nah, itulah mengapa fungsi dan makna teologis garam sangat penting dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita akan lanjut ke fungsi terang. Terang merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang baik, hal yang istimewa. Nah, apa itu terang? Kalau saya ambil dari segi kristologis, Yesus adalah terang. Dan terang yang adalah Yesus ini sendiri menerangi dunia yang gelap ini dengan kematian dan kebangkitannya. Itulah makna teologisnya. Hal ini yang menjadikan kita orang percaya dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang untuk bisa juga menjadi terang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, terang sangat diperlukan ketika kita sedang berjalan. Kalau tidak ada terang, mungkin kita bisa menabrak, jatuh, salah jalan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh banyak orang yang di luar terang kita, atau Yesus, yang dialami oleh orang-orang di luar kita. Mengapa ini perlu kita menjadi terang? Supaya kita dapat menerangi mereka yang ada di luar, yang masih gelap, untuk mereka bisa menerima terang dan mengikuti jalan yang benar dan tidak salah jalan lagi dan akhirnya jatuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, terang sangat penting bagi kehidupan orang percaya dan orang lain yang belum percaya, karena terang bisa menyelamatkan kita. Dari runtutan khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit inilah yang menjadi dasar kehidupan kita. Marilah kita dapat menjadi Alkitab terbuka atau God representatif. Kita dapat memberi rasa kepada orang lain dunia ini. Kita juga bisa menjadi obat bagi mereka, dan kita dapat memberikan pemahaman akan terang bagi orang lain. Sebenarnya kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Karena itulah kita harus memberikan pemahaman yang benar mengenai terang ini kepada mereka. Mari kita semua untuk bersama-sama belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi God representatif, dan akhirnya banyak orang yang melihat Kristus dalam kehidupan kita, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.